Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal hurriyah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Al-ayah wallahu a'lam bimurad. Mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat waktu luang yang banyak orang lupakan. Allah masih berikan kesempatannya pada kita untuk memaksimalkan waktu luang, dan nikmat sehat ini mudah-mudahan kita jadi ahli syukur sehingga kenikmatan ini ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada wasilah terbesar, wasilah termulia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarga setia, pada sahabat tercinta, pada tabi'in, para ulama pewaris di setiap zaman. Mudah-mudahan program beliau senantiasa disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan terus kita belajar bersalawat sebagai tanda cinta, tanda rindu kita di dunia bisa diwariskan akhlak mulia, kemudian dilayakkan bertetangga dengan beliau di surga Firdaus nanti. Amin ya Allah ya Ta'ala. Alhamdulillah ibu semua, di sore kali ini kita semua seperti biasa masih melanjutkan pembahasan sebelumnya kaitan masuk surga keluarga dengan yang tercinta. Tapi maknanya ketika pakai judul Hati Lapang Surga Terbentang, kita belajar mewarisi sifat-sifat yang ada di surga, yaitu hati yang lapang dada. Setelah surat Ad-Duha ada yang namanya surat Al-Insyirah. Tadi dibacakan di Muqaddimah, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Itu adalah hiburan dari Allah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangannya setelah masa kenabian begitu banyak, tapi buah dari perjuangan Allah Subhanahu wa taala menolong beliau dengan melapangkan dada. Begitupun alhamdulillah para ulama pewaris kita sering dengar beliau ketika beban berat karena risalah satu dunia, mungkin ya, mengenalkan manusia ke jalan Allah, terasa beban berat. Laqad ja'akum min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi syarhus sadri ini penting supaya beban apapun diproyeksikan kecil. Begitupun kita, orang yang belajar merasakan apa yang menjadi beban orang-orang mulia, para nabi, para rasul, maka akan sangat dirasakan betapa kalau ada 5 fase zaman adalah fase kenabian, al-khilafah ala manhajin nubuwah, mukan adon, kemudian mukan jabar, diakhiri nanti pas Imam Mahdi adalah al-khilafah ala manhajin nubuwah. Kemudian diisyaratkan khairu ummati awaluha wa akhiruha. Jadi nanti yang awal tuh nabi dan kekhalifahan, yang akhir juga sama kekhalifahan, tadi di tengah-tengah kadaru. Nah ini masa-masa kadaru ini, maka beban berat itu akan sangat terasa. Maka syarhus sadri, begitupun kita manusia yang hidup di akhir zaman, maka dengan segala cobaan dunia yang lebih menyihir daripada Harut dan Marut, ya, urusan kesehatan, urusan pekerjaan, urusan rumah, urusan muamalah dengan tetangga, urusan ekonomi, ini pasti akan membuat syarhus sadri atau kelapangan dada itu amat sangat terganggu. Padahal Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Hasyr ayat 47, salah satu sifat ahli surga adalah wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin. Ahli surga itu dicabut sifat gilan. Gilan tuh unek-unek, dendam, pusing gitu ya, dan lain sebagainya. Maka yang dirasakan adalah bahagia, ketenangan. Jadi tidak ada orang yang di surga membawa dendam, ataupun nggak mau ketemu lagi sama orang itu, atau nggak mau bersuamikan lagi si itu, nggak mau punya mertua lagi si itu, misalkan ya. Padahal di akhiratmu itu semua hilang. Nggak mau bertetangga lagi si itu, nggak mau ketemu lagi
nah si eta di surga misalkan ya, gak bakalan gitu. Di surga mah lapang dada semuanya, tidak ada kesedihan ya, ketakutan, semuanya lapang dada. Jadi dicabut ku Allah sifat ahli surga teh wanazal nama pilipi kulubihim min gilin. Jadi gilan, sebagaimana alhamdulillah kita punya ijazah doa dari guru kita, Robbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru wa mana yang gilan? Robbana la taj'al Robbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Jangan ada gilan dengan sesama orang yang beriman. Dendam, unek-unek, mau dimaafkan, pokoknya menepi ka maut. Justru apa namanya, dia sendiri memutus asakan atau mengklaim, mendisklaimer dirinya sendiri akan jadi orang paling bingung. Orang yang punya dendam, unek-unek kan mau tenang ya. Bebaskan we. Maka daripada kita gilaan dendam ke orang, mending pas ketemu teh mudah-mudahan Allah memampukan aku untuk memaafkan kamu. Yang terjadi ke Abu Bakar ketika terjadi hadis su'ibki dapat fitnah besar, berita bohong kepada Siti Aisyah. Waktu difitnah dengan Sofwan bin Mu'attal waktu itu karena hilang kalung selama 2 kali itu ya. Hilang kalung pertama dicariin sampai ada syariat syariat jama takdim, jama tahir, kosor itu karena Siti Aisyah hilang kalung tuh. Tapi yang kedua mah karena malu. Yang kedua mah malu, mau minta maaf lagi ke Rasul malu, jadi nyari sendiri. Karena dalam riwayat Siti Aisyah tuh badannya ringan, jadi ketika tanduk diangkat tuh ya, kirain tuh ada itu pas Nabi Muhammad langsung beres urusan, ternyata Siti Aisyah disisir oleh sahabat yang ganteng. Makanya kenapa ada fitnah, karena Sofwan bin Mu'attal tuh dalam riwayat tuh ganteng banget, orangnya ganteng, soleh, tapi pas nemu Siti Aisyah tuh langsung nunduk. Dan dalam riwayat sepanjang perjalanan tuh nggak pernah nanya ke Siti Aisyah, terjaga gitu, ipah dua-duanya. Tapi ya namanya orang munafik kan dari umat muslim ya numitnya nama, cuma ku Yahudi yang gede-gedein berita bohong tuh adalah orang beriman sebenarnya, tapi yang munafik. Nah, maka siapa namanya si orang munafik itu mau menyebarkan berita bohong, kemudian ditambah-tambahin sama Yahudi, udah tambah besar. Abu Bakar yang tadinya bager, karena di dalam riwayat Abu Bakar tuh ganteng sama bager, anak-anaknya tuh kepada putih, katanya Siti Aisyah tuh putih, Siti Asma tuh putih. Abu Bakar banyak bapaknya anak-anak gadis kayak Pak Daud ya, itu teh Abu Bakar. Bapaknya anak-anak gadis. Jadi pas waktu itu teh Abu Bakar teh karena sesudah turun surat An-Nur ayat 24 sampai sekian yang mensucikan bahwa Siti Aisyah tidak berlaku demikian, yang tadinya baik sama orang-orang beriman sekitar Mekah, tapi karena ikut memfitnah anaknya, dia bersumpah pokoknya yang pernah aku baikin gak bakalan dibaikin lagi. Jadi ada dendam, ada unek-unek, terus turun ayat Allah, Abu Bakar apakah engkau suka dimaafkan oleh Allah? Ya udah, maafin orang, lapangkan dadamu, maafin orang. Kamu mau dimaafin orang, maafin orang. Karena kadang orang lain berbuat salah ke kita, kita pun kadang berbuat salah ke orang lain. Jangan sulit memaafkan orang supaya kita gak sulit dimaafin orang, gak sulit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada riwayat yang itu tuh gak ada kaitannya, ulama itu bunuh 99 tapi dia memutus asakan harus sarfus sabrit, ya lapang dada we, buat Allah memudah gitu ya. Buat Allah memudah meninggi. Kalau punya sakit hati atau punya apa ya namanya, itu teh kadang terjadi tiap hari ya dengan diri kita teh gitu. Ini harus cepat dinormalkan deh. Nah, kadang kita deh yang berbuat salah teh kita gitu. Ketika ada pembantu Sayyidina Ali dipanggil ke Sayyidina Ali, kenapa kau nggak jawab? Enggak, aku mau tahu aja kau teh marah apa enggak. Sayyidina Ali karena tertempa hatinya oleh Rasul, lapang dadanya, senyum we, dimaafin we, diceritain ke sahabatnya sambil senyum-senyum. Kalau saya tuh pembantu kayak gitu karena saking sargus sadri atau Nabi Muhammad, Anas bin Malik punya 10 tahun bekerja dengan beliau, ada pecah piring, ada apa welahnya.
Nabi Muhammad mah subhanallah saking kelapang dada. Ya udah waktunya pecah. Pokoknya lain kali hati-hati dah. Semudah itu gitu ya. Orang-orang yang berlapang dada teh karena katanya kalau di dunianya saja tidak punya sifat seperti ahli surga, dia mau jadi ahli surga. Saurna, saur saroleh. Allah a'lam. Makanya alhamdulillah kita ada dalam bimbingan ya, guru mursyid yang tadinya pemarah luar biasa, seperti yang bicara di depan itu luar biasa. Untung gue dilatih ke guru mursyid, belajar memaafkan karena kita pun banyak salah ke Allah, ke Rasul, ke guru, ke orang lain, banyak. Belajar memaafkan. Orang yang mampu berdamai dengan dirinya, memaafkan dirinya, akan bisa memaafkan orang. Udah, jangan terlalu keras. Ada kesempatan, masih ada. Maka alhamdulillah kemarin waktu malam apa sama si Akbar tuh tentang etika dakwah ya diulangi lagi. Kalau dakwah tuh harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah, lam fadlu min haulik, jangan banyak marah nanti dijauhi. Aduh subhanallah tuh kelapang dadaan ya. Sama suami ketika waktu bunda nge-share tuh di Wahidah apa tuh yang namru handuk ya, ada subhanallah. Begitupun mungkin suami kita ke kita ya, mintanya karena banyak diskon, hayang we belanja, mengeureunnan suami teh subhanallah. Gitu harus berlapang dada para suami ke istrinya, begitupun kita istri. Jadi bersyukur terhadap segala kelebihan, saling melengkapi dengan kesabaran dengan kekurangan pasangan. Itu lapang dada ya. Hati lapang teh kalau bukan didikan seorang guru mursyid, waris Rasul mah nggak bisa. Kalau lapang dada mah nggak bisa dibuat-buat, harus ditempa. Maka insya Allah di sini akan coba diresum ada beberapa hal cara untuk membuat kita lapang dada. Yang pertama, ibu ini dari guru kita nih, kita dengarkan dari bagian ceramah, terus kita ekstrak, minimal ada 4 atau 5. Pertama, banyak istighfar. Ini mah kata guru mursyid lah ngalalewe biar kita belajar mengulang hayatul ilmi bil mudarisah, ilmu yang kuat. Mudah-mudahan amalnya pun dikuatkan, istiqomah, ikhlas. Pertama nih kata guru kita, dari guru kita dari Rasulullah adalah perbanyak istighfar. Kalau mengeluh sama manusia memang capek. Manusia mah tadi punya keterbatasan, mau ganti suami, ganti mertua, anggar we, ada kekurangannya ya. Mau ganti suami? Kesini lihat kan suami. Mau ganti suami, mau ganti mertua, mau ganti tetangga, pasti ada ujiannya. Atau kesehatan kita pasti ada ya. Di dunia ada gitu. Di dunia tuh namanya juga pasti nikmatnya jadi ujian, musibahnya juga jadi ujian. Pertama, perbanyak istighfar. Rasul mengatakan man lazimal istighfar ja'alahullahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Istighfar, banyakin astagfirullahaladzim, atubu ilaih. Mudah-mudahan kita semua dimampukan istighfar, istiqomah istighfar. Rasul mungkin yang gak punya dosa 100, apalagi kita urusan banyak, bingung, kasusah, katunggara, kesedih, beban hidup banyak. Kalau kata guru kita mah cerminan dosa-dosa kita itu teh ya Allah, bingung untui-untui tehnya, urusan apapun ini banyak banget. Ternyata itu teh jelmaan dari dosa-dosa kita. Maka alhamdulillah dengan bimbingan guru yang mulia, kita harus terus diingatkan tiap subuh, tiap malam Jumat, tiap Ahad pagi. Maka amat begitu. Nah, doi ibunya kalau tanpa bimbingan begitu ya lah. Sihir dunia tuh orang-orang goplang itu kalau kurang sabar itu ya. Maka nanti nomor berapa saya akan masukkan sabar. Sebab nanti salah satu triknya adalah sabar. Ini dulu, istighfar dulu. Ja'alahullahu min kulli hammin farajan. Kebingungan kita dikasih jalan keluar. Dikin makhrojan, sama kehimpitan kita dikin makhrojan, hammin kabingung, dikin kesulitan sama aja. Farajan makhrojan, jalan keluar, dipermudahnya. Warazaqahu min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak terduga. Ada orang bilang, itu saya teh penghasilan tuh cuma 1,5 juta. Coba saya teh nanggung ayah saya, ibu saya, suami gak kerja.
rumah dijual, bertubi-tubi, sakit misalkan, anak gak mau ASI, maunya susu formula, pempes, disebutan, token malah, kalau disebutan ibu mah udah habis. Misalkan, terus gini, Rizki kan ada 2, terus ditanya, ibu emang Rizki disaha? Rizki kan ti Allah, itu mah 1,5 juta mah raginya. Ternyata kalau kitanya rajin istighfar, banyak menhasilnya tasib. Ketika ditanya, pernah nggak ibu nulisin pengeluaran setiap bulan berapa? Lebih dari 1,5 juta, itu dari mana? Nggak tahu. Ya berarti itu teh. Karena Allah suka, innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah suka. Pemberian misalkan orang lain mah punya anak yatim, punya apa, atau kita mah maaf ya, ngasuh orang tua yang memang hakna berjasa, ngasuh anak-anak kita. Ya urusan suami kita mak Riri dong, ya udah dari rezeki bukan dari suami misal. Karena udah kita coba ngobrol sama suami, kadang kita jadi emosi. Ya sudahlah. Dan kalau bercerai ya gitu, kalau tidak bercerai ya udahlah. Suami mah yang punya hatinya Allah, mintain doa, mungkin wasilah sedekah, mungkin kata Bu Aiman tadi kemarin apa? Alam Nasroh ya kemarin. Ina ataina kal kausar apa ya? Al kausar. Doain we, mudah-mudahan dibelak-balik hati. Dan capek kalau nggak kejek dia, sementara ilmunya masih terbatas. Gini, kan harusnya suami yang jadi imam, misalkan gitu lah. Itu bang pikir imam mah. Kalau tasawuf mah enggak, siapa yang hideng, siapa yang bersih hati itu kewajiban dia. Udah ngambilnya ke Siti Asiyah kita. Makanya mau jadi kayaknya cerainya. So, ya hitung-hitung ngurus dakwah ke suami satu atau Rasulullah umat sadunia disabaran gitu. Ini nyabaran suami satu, nyabaran mertua satu. Tidak, memang subhanallah. Kalau kurang-kurang istighfar itu deh banyak yang, apalagi maaf ya, banyak ibu-ibu yang bergaul tuh sekarang dengan yang jarang ngaji. Nah gitu mah nyari lagi we. Suami kayak gitu mah nyari lagi. Mertua yang kayak gitu mah nyari lagi. Sayyidina Ali ketika ditanya ke sahabat, Sayyidina Ali kenapa nggak marah? Dia pembantu aku yang tadi gak ngejawab aku teh, itu teh guru aku, guru kesabaran aku. Kalau nggak ada yang gitu, kita nggak belajar sabar. Atau kita ketemu orang yang ngejengkelin kita, kata guru kita berterima makasih ya, udah ngajarin sabar ke aku. Allahu Akbar. Jadi orang-orang baik mah positive thinking di switch gitu. Saking kurbana masalah tahala batila ulul albab tuh gitu, hatinya tersambung ke Allah. Ya udahlah, ke Allah meureun eta mulutnya mau manyun, emang mukanya meureun mau kusem ke Allah we jadi nanti. Tapi memang itu perlu ketersambungan hati. Kalau dilatih sama guru mursyid itu mustahil tuh punya akhlakul karimah tuh mustahil, itu mustahil. Hanya hati yang bersih itu emang benar tuh pentingnya punya guru mursyid tuh itu tuh di akhir zaman. Karena al-khilafah ala manhaji nubuwah tadi pasti zaman yang kelima mustahil kalau tidak roji'atun ila tasawuf kan sesakib arsalan wal i'tiqad bil auliya cuma 2. Mau masuk ke kejayaannya lagi, ke peradaban Islam, kepemimpinan Islam mujawatil kal ayyamu dawiluha bainan nas, Al-Imran 140, memang harus ketemu dengan tasawuf, belajar dari pakarnya aulia. Itu akhlakul karimah tuh. Jadi peradaban, kenapa peradaban suksesnya? Karena apa tuh namanya ya? Saling memaafkan. Terus tadi nyawa yang satu-satunya. Maka kenapa orang kafir terjadi di perang Badar menang? Karena lapang dadanya ekstra. Apa yang tidak ada yang paling dicintai kecuali kematian, kan gitu bahasanya juga para sahabat. Saking 13 tahun di Mekah itu kalau nggak lapang dada tuh Yasir, Bilal mendendam kan Ikrimah bin Abu Jahal tuh nyiksa Bilal, tapi masuk Islam, kedendam, ya udah gitu. Hebat nih. Rasulullah ketika butuh Mekah, memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya berbelas-belas tahun, bayangkan ibu. Aduh subhanallah, mata warisan sih sebenarnya. Jadi jangan gini, oh mau kepake ku manusia, dah boro-boro kita yang maaf memang nyatanya hina bodoh dosa. Rasulullah yang mulia ge haternya mah ada. Intinya mah ada hater itu tanda terkenal, sudah gitu aja dah. Capek-capek dia mikirin kita gitu. Maafin we kita mah. Emang itu perlu pelatihan
hati yang lapang dada tuh emang kalau nggak terbimbing mah nggak bisa. Karena guru kita mengatakan sedetik pun hati kita bisa berubah gitu ya. Kalau nggak dibersihin lagi, udah. Jadi semudah itu. Maka kalau di sini tuh suka lucu. Nangis serinya. Karena orang benci ke orang yang manusiawi, tapi entar dah maafin lagi, bisa lagi gitu. Nggak usah dibawa-bawa lama gitu. Pertama karena mungkin hati kitanya kotor, ya udah tahu itu nggak boleh, nah ya senyum lagi bisa lagi gitu. Apa ya, harus cepat tobatnya, harus cepat berubahnya. Itu yang pertama. Jadi orang yang banyak istighfar, jaminan dari Allahnya. Biasanya yang bikin sulit hati alias gak lapang dada itu kan yang tadi, kebingungan, kesusahan, urusan rezeki. Itu kalau sama istighfar itu dijamin. Hamin parojan, dikin makhrojan, rozaqahu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, supaya kita mudah berlapang dada, yakinkan segala sesuatu setelah maksimal usaha, yakinkan dari Allah. Pasti. Istilah guru kita mah, fokus dina proses, gak usah ke hasil. Jadi berlapang dada. Karena Allah mengatakan di Al-Baqarah 216, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Gitu. Ya udah, ketika kita udah maksimal ngejaga diri tapi tetap kena Covid. Udah maksimal, ini uang di manage tapi tetap lihat ya sudahlah. Allah lebih tahu mana lagi itu dah. Kalau mau kepake mau sama asal kita niat baik, mudah-mudahan terus Allah luruskan niat baik, mudah-mudahan ku niat maka Allah ditulungan gitu ya. Walaupun masya Allah pokoknya nama kelepatan seueur bisa, ya sudahlah. Pokoknya nama intinya lamurina Yunus opat-opat mah innallaha la yadlimun nasa sayya walakinna nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak akan mendolimi manusia, kita yang dolim. Nah di sini kenapa kesulitan, kabingung yang buat kita sempit dada teh, ya istighfarin aja tadi. Terus yakinkan, nah ini mah udah bagian dari takdir, walaupun udah keburu bangkrut, keburu sakit, keburu segala nggak enak, kecurian apa, ya sudahlah, maafkan diri sendiri, bagian dari kesalahan mendapat kesempurnaan. Insya Allah lapang dada. Jangan terlalu menyulitkan diri, menyulitkan orang, itu yang membuat kita tidak lapang dada. Yakinkan apa yang terjadi ini adalah terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sambil evaluasi diri tadi muhasabah, karena Allah tidak akan dolim hamba. Tapi sing yakin ini bagian dari perjalanan, meminta terus ke Allah bahwa ini semua bagian dari takdir Allah, harus ridho. Kata Syekh Akbar mah, yang membuat solusi banyak teh, yang membuat solusi gampang teh, ya karena kitanya tenang. Kalau tidak lapang dadanya, amek-amekan, sumpah serapah, nu aya rudet, nu aya pusing, nu aya hese nampi, nu aya kalau kita kan hanya mengulang-ulang di kajian Rabu sore, kata guru kita mah 36 rasa 63 misalkan. Gak ada senyuman, ada orang gak lapang dada mah gak senyum-senyum atuh. Nah, aing masalah uang mah tuh sadayana kita disebatan, sadayana ge nyakit teh, kita disebatan. Problema tika. Terus lamun ayeuna masalah jeung mertua, masalah jeung suami, sadayana ge sami. Nah, beda kenapa sih ini mah terlihat happy, terlihat bahagia? Da kumaha ngolahna tadi. Kalau orang yang lapang dada mah gak jadi masalah, mau gini gitu. Ya udah, dan memaksimalkan belajar walaupun disebut abi mah terus maksimal bisi sombong. Ya. Udah lah. Yang ketiga, Ibu, bagaimana cara supaya gampang lapang dada? Zikir. Jelas itu banyak. Itu mah sudah sangat jelas di surat Toha, sudah diulang-ulang oleh guru kita nih, ayat 124. Waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi diberi dongka teh sempit, sulit, berarti enggak lapang dada. Sama a'radu, berpaling dari mengingatku. Emang kunci nama ke Allah dulu sih. Yang membuat sarhus sodri, lapang dada tuh Allah. Buat Allah mah mudah. Jika tadi, Ibu, jadi gimana? Gak jadi atuh ceraina ada suami. Iya dah, capek atuh ngandelin ke suami. Ya. Coba kita, Ibu, ayeuna Ibu banyak masalah kantos tahajud deh, tapi tahajudnya tuh bari nangis anu mahal teh ya. Dari kieu nya. Kemarin Abi ngasih analogi ya. Ibu teh.
orang paling dekat dengan kita itu suami. Kalau ke ayah ibu, walaupun kita deket, namun anak perempuan, ke ayahnya tuh kan berarti auratnya teh mahram ya. Mahram tuh ibu. Lainnya surah warubah lah. Tapi tetap nggak bisa telanjang kan di hadapan ayah. Tapi di hadapan suami. Kita tuh udah deket banget sama suami. Tapi ternyata suami sendiri gak bisa tergantung ke kita. Anger dia teh ada keterbatasan. Ada weh salah paham teh. Padahal orang yang paling deket itu suami kita. Tapi ternyata sengaja ku Allah diputus asakan supaya kita balik ke Allah. Ternyata anger wah kita perlu ke sendirian di 2/3 malam, apalagi mau dimampukan tahajud jeung guru misalkan. Alhamdulillah di tempat nemu ya sancur badan di tempat lain, alhamdulillah nu karizkian. Gitu. Kita pun di rumah udah bisa punya mihrab sendiri, punya khusus para curhat yang Allah ditutupin pintu sehingga kita istighfar kabir, bangun tidur terus kita menjerit astagfirullahaladzim. Muncak guru makoribun hamdul warid, rasakan Allah teh ada. Apakah pernah segala beban kita dicurahkan ke beliau, ke Allah Subhanahu wa taala? Nu memang beliau teh kuasa, nu memang beliau teh rozak. Apakah pernah kita menangis, ya Allah tuh hapunten, abi teh mah jadi fitnah gara-gara kelakuan abi, astagfirullahaladzim jadi dakwah teh. Nah Gusti, hapunten putra abi can ketinggalan kasolehan ulah diwariskeun atulah kesalahan abi mah ka putra abi, ke anak aku dan lain-lain misal. Apakah pernah kita lagi banyak masalah pernah curhat ke Allah? Atau kalau belum pernah ya curhatnya suka kemana? Ke medsos. Memang medsos ngasih solusi. Emang buat Allah mah ya kun payakun tuh bener gitu. Nabi Musa udah mentok si lautan jadi dibuka, bener nggak Bu? Atau Nabi Ibrahim mentok dakwahnya beren kita gimana? Kayak tadi rumah udah kejual gara-gara utang. Terus misalkan suami gak mau kerja, beban hidup banyak kita nanggung berapa. Ya kalau buat Allah mudah tuh. Mudah, ida arada sayan ayakulalahu umpayakun. Makanya ke Allah. Siapa lagi? Nama askubasi wa huzi ilallah. Jika Nabi aku mengadukan kesusahan, kesedihan, kepada siapa? Ke Allah. Dan baru sarhu sodri kata kerasa tenang. Jadi kan ai pernah ke Allah dengan suami itu yang merudat. Itulah ieu gitu. Ningali orang berjumpa ke orang pernah berbuat kesalahan, rudat. Terus ke tetangga juga sama pusing. Urusan ekonomi dipikirin sendiri mah capek. Dipikirin sendiri udah we mending gane. Zikrullah. Matak orang nu teu inget ke Allah mah hayu curhat ke mana kan kieu. Ada istilah dari guru kita, zikrullahi syifaun, dikir ke Allah masyifa obat, wa zikrun nasi daun. Sering ngomong jeung manusia mah penyakit. Justru lamun sering curhat ka manusia, anu keheuleun mah makan cekok sia. Itu lin apa namanya? Kalau ke manusia mah orang Sunda tuh cekok ya. Apa kalau orang Jakarta nasi wis. Rasain loh. Nah, itu namanya cekok. Orang Sunda kan saya curhat ke Bu Iis. Bu Iis, waduh saha. Orang Sunda tuh gitu. Kalau ngoyok orang teh rasain lo gitu tuh. Kalau yang gak suka ke kita, kalau yang suka ke kita paling ya udah didoain mere duit teh. Manusia paling dengerin curhat capek memang. Kadang orang ada yang curhat tentang utang, tentang segala mau ditolong, terus teu nolong. Enak-enak kecewa kan ke makhluk mah. Mending kena udahlah ke Allah we. Tak zikrullah sifaun. Nanti yang membuat lapang dada tuh zikrullah. Orang nu tara menghadap Allah, tara ke Allah balik pasti dongka tuh sempit. Sempit we. Yang keempat, kalau keburu 5. Yang keempat adalah istiqomah dalam kebaikan. Karena jaminan di surat Ajin kita sering dengar walau istaqomu ala tariqati laskainahu ma'an godako. Ma'an godako teh air yang segar itu kan kelapangan dada, kemanisan iman. Orang yang dapat kemanisan iman teh karena istiqomah. Guru kita mengatakan ibadah wali-wali Allah istiqomah itu teh lapang dada, membuat manis. Bahkan wali-wali Allah malah khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu kan berarti lapang dada mereka tuh. Mau di hadapan kita ada musuh kata siapa padahal tinggal kieu buat sur teh. Mata kepala tahzan innallaha ma'ana. Sararante menghadapi problematika hidup teh wali-wali Allah.
Maka kenapa kita bersyukur ketemu guru mursyid, ketemu orang-orang soleh, bersyukur, alhamdulillah, syukur, nikmatilah ketemu dengan orang-orang soleh, orang-orang bersih hati, lapang dada. Padahal lihat problematikanya, mau dari kesehatannya, mau dari keuangannya, maksudnya sederhana, tapi ya alamat saadat, tanda orang yang bahagia meninggal urusan akhirat ke yang lebih atas, itu kan orang-orang lapang dada tuh gitu. Konsena yang yarjullah, yang yaumul akhir, yang zakarallah katsiran, bikin lapang dada. Tapi kalau lihatnya yang mobilan, yang emasan, yang wah sekali diomongin. Bukan kita gak boleh punya resolusi 2023, impian sangat boleh. Cuma ketika terlalu berlebihan, terus ngejar target lupa akhirat, siksa akbar maka maut misalkan, kita nanti kan jadi bukan sempit ya repot tiap hari lupa ibadah gitu. Maka kuncinya istiqomah dina ibadah, itu yang membuat lapang dada. Target terus ada. Terakhir ibu-ibu yang bikin lapang dada itu adalah sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi meminta pertolongan itu dengan sabar, dengan sholat. Sabar adalah kunci berdamai dengan manusia. Sholat adalah kunci pertolongan dari Allah. Kadang kita mau punya sesuatu memang kesabaran kalau orang-orang yang serba instan, maunya cepet, maunya tereh, pasti riut sendiri, gak lapang dada. Rasa ibu-ibu, lamun ayeuna kita berutang tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Berutang boleh, tapi sesuai kencing kemampuan, bisa bayar nggak kita gitunya. Sebenarnya masih baiknya masih nggak punya utang, itu baiknya. Kalau memang udah bisa, mah baiknya begitu banget. Tapi memang kalau belum bisa, kita nggak tahu lah niat seseorang untuk berutang apa. Mudah-mudahan baik, tapi ukurkan bisa bayar enggak. Kan kebingungan di malam hari, kehinaan di siang hari. Sebenarnya gitu sih. Utang itu prinsipnya dari Rasul. Tapi kalau memang kitanya zaman sekarang apalagi modal apa kan harus gitunya misalkan. Penting ada ukuran bisa bayar. Tapi kalau di luar kemampuan itu kan membuat bingung kita sendiri. Pusing kita sendiri. Yang penting mudah-mudahan suami kita tahu ketika innalillahi ayah gampang mayarna tuh tayangan suami aku tuh cari ahli waris aku gitu ya harus sabar. Memang bukannya gak mau kita kayak orang punya anu tapi kalau tidak sabar mah bikin kita sempit dada ngambil hak orang bisa alhamdulillah ataupun ya namanya mau instan atau gak mau proses bikin namanya anak-anak sekarang termasuk kita semua lah yang berpenyakit hati sama aja cenderung kurang sabar terhadap proses gitu. Maunya cepet. Alhamdulillah itu punya guru mursyid emang kunci. Guru mursyid yang dirasakan tuhnya ngajarin sabar ke kita kan sabar bukan ceramahnya, sabar mah harus prakteknya. Itu di bawah ridho kan sabar air ridho mah manis. Ari sabar masih pahit, asabru kasyibri murun fi mudaqatihi lakin awaqibu ahla asali. Sabar mah pahit, maksudnya masih kena ngereket gitu. Jadi keluar dari keinginan tapi belum ridho, tapi dipaksain menerima. Jangan kuliah jurusan kimia, PAI tahun gitu yang kepuji ku batur ternyata ngambil jurusan itu. Punya guru mursyid mah enakeun gitu buat abi pribadi gitu. Nyentresna pinter gitu. Karena guru mursyid ternyata mentreatment setiap muridnya beda-beda sesuai kelemahan dia. Maka kerasa banget gitu. Kayak kitanya kurang sabar ya, ada yang ngajarin sabar nanti. Bener-bener itu Tapi hanya kita sendiri rahasia itunya. Jeung Allah, jeung beliau, jeung guru. Kadang kita maunya cepet-cepet gini ya. Ku guru mah kan diajarin doa Allahumma radini biqodoi kata lawahiba ta'jila ma akhorta ta'khira ma ajaza. Gara-gara dibere doa eta ku guru mata berarti san waktuna meureun da doana eta. Coba lamun kitanya enggak diajarin doa itu. Kitanya tuh jadi sumpah enggak berbesar hati, mau cepet gitu. Mau punya anu cepet, mau punya anu kita sendiri ya yang instan yang nggak tenang gitu. Bukan nggak mau kita beli mau. Dan sekarang mah mudah ibu mudah, ada Shopee Pay Later bade sok
Desember memang ada kene ya 2 hari deui 3 hari deui mangga tah. Ada Shopee Pay Later, ada pinjaman online, ada nama mudah tah. Sok mangga. Kita belajar belajar dari kesalahan dulu. Apa nama? Astagfirullah. Lilit. Suka lucu ya. Karena nasihatin orang itu pengalaman kita. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah guru tuh lucu gitu ya kalau dirasain ke siapapun ya, ke kita murid-muridnya tuh ngajarin tuh suka senyum sendiri. Astagfirullahaladzim. Maaf tuh Bu. Gila. Jadi memang kita simpulkan cara berlapang dada minimal nih ajaran dari guru kita minimal tadi kita simpulkan 5. Mudah-mudahan kita menjalani hidup ini dengan rileks, dengan bahagia, apalagi itu ya tujuan hidup mah. Kalau nggak bahagia, otak abis teh meni bersyukur yang tadinya meni susah senyum juga jabaniyah gitu ya. Membebani diri sendiri, tapi ketika sudah punya guru mursyid, tadinya senyumnya sesenti, alhamdulillah bisa jadi rada 2 senti, rada 3 senti, alhamdulillah. Kan jadi bahagia gitu deh. Kan senyuman tuh dari lapang dada itu deh. Jadi sesuai judulnya hati lapang surga terbentang, asa rasa surga di dunia gitu. Sebelum merasain surga yang sebenarnya di dunia gitu, asa surga gitu. Tenang, bahagia, bukan berarti santai tanpa target. Jadi menghargai proses orang. Kan disebut lagi ilmu parenting, caranya bukan cheerleading gitu. Ari parenting berarti kita yang harus mengolah cara menghadapi anak, salah apa. Terus ketika berlapang dada, ngaran lagi budak macam aya ilmuwan, macam aya pengalaman. Ngelihat suami ya mungkin suami tahunya segitu, kita yang lebih dikasih tahu, kok Allah lebih dulu. Berarti kita yang lapang, ngeliat mertua gitu ya sudah. Ayo yang ngomen masakan teh enak, ngalatih supaya jadi chef, siap. Gitu. Dibikin lapang aja. Ada tetangga yang ngomel-ngomel, batur masaran dan kritik teh customer service ya. Ini mah gratis gitu ya. Atau alhamdulillah banyak hater teh, banyak yang ngasih masukan, asal kalau mampu ya dilaksanakan, kalau mampu ya nggak usah jadi orang. Dan kita mah bertahap semampunya, bukan harus gitu. Nah, yang pertama ibu-ibu tadi satu caranya adalah banyak istighfar, itu jaminan dari Rasul, hammin farajan. Yang kedua adalah yakinkan bahwa segala sesuatu itu adalah terbaik dari Allah. Setelah maksimal berusaha berarti kita ujian, belum maksimal usaha atau kita ladang istighfar tadi minta maaf, gak usah, ini bagian dari takdir Allah, imani saja. Yang ketiga adalah istiqomah, karena ma'an godako, air yang segar itu buah dari istiqomah. Yang keempat zikir, biar dijauhkan dari maisha dongka, itu udah jaminan udah ada nas-nasnya gitu. Kemudian yang kelima, sabar, ista'inu, minta tolonglah ke Allah dengan kesabaran. Sabar aja, menghargai proses orang. Sabar, usah cepet-cepet. Gak usah gebrak-gebrak meja. Aduh, masa inget jahiliyah dulu ya. Belum ketemu sama si Akbar, Allahu Akbar, pemarahnya luar biasa. Tapi alhamdulillah punya guru. Dikit-dikit dirobah akhlak-akhlak buruk kita. Alhamdulillah, syukur dinikmatilah. Nah itu, ibu-ibu, kaitan judul kita, alhamdulillah dikaitkan dengan resep-resep obat-obat dari guru kita, tinggal memakannya biar jadi sehat, hati lapang. Kita semua mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum surga di dunia benar-benar kita merasakan surga, sebelum di akhirat kita merasakan surga di dunia. Hati kita lapang dari sadri, doa Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, ketika dada dilapangkan maka dipermudah segala urusan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu enggak ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum Ustazah. Dalam menghadapi problem kehidupan agar ditolong Allah, kita harus yakin dulu apa tawakal dulu sama Allah? Yang pertama yakin dan tawakal barengin. Tapi yang pertama yakin, harus iman dulu. Iman dulu, percaya, tawakal mah buah dari keyakinan. Kalau yakin dengan Asmaul Husna, dengan segala sifat kamalah, sifat kesempurnaan Allah dalam Asmaul Husnanya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian dengan sifat-sifatnya yang sempurna, yang absolut, yang mutlak. Setelah yakin baru kita bisa tawakal. Kan gini, guru kita selalu mengajarkan jangan bersandar ke kursi yang rayap ya.
Tadi suami padahal udah buka-bukaan kita ke suami, tapi nggak bisa dipakai tawakal karena ternyata kelemahannya ada aja. Nggak tahu yang ada di hati kita. Benar nggak ibu? Jadi pertama mah kudu yakin heula ka Allah bahwa Allah teh penolong segalanya, ala kulli syai'in qadir, kun fayakun. Sudah yakin ke Allah begitu, pasti tawakalnya mudah. Kita nggak akan yakin, nggak akan bisa bertawakal total, wakalat yang mewakilkan, menggantungkan segala urusan ke Allah. Kalau Allahnya sendiri tidak diyakini sebagai zat yang kuasa, yang hebat, yang tempat bersandar. Jadi yakinkan dulu, imani dulu, baru mudah nanti bertawakal. Kita percaya dulu bahwa orang yang kita tawakali itu orang hebat gitu, orang yang benar-benar berkuasa, yakin dulu baru tawakal gitu. Udah itu. Ya. Alhamdulillah ibu-ibu semua, setiap ilmu yang diutarakan itu berkah karomah bimbingan guru kita semua. Kita semua dikumpulkan hari ini, mungkin mudah-mudahan jadi jawaban segala problematika kita. Terus ditajdi, diperbaharui keimanan kita sehingga segala urusan pengabdian kita khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur kita mudah-mudahan makin panjang usia, makin dimudahkan dalam taat, sehingga bekal amal kita amal soleh yang ikhlas dan hati yang bersih Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita semua. Itu saja ibu-ibu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.